Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari subkelompok 4 peserta Laser CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 33 yang beranggotakan Fitriani MSKM, kemudian Lukinar Ambarita SPD, kemudian Novita Sari SPD, dan Nurse Mahfud Saroni SKAP. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer yang bertemakan proxy war. Sebelum membahas isu-isu kontemporer yang bertemakan proxy war, saya akan menjelaskan pengertian dari proxy war itu terlebih dahulu. Proxy war merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Proxy war tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko kehancuran fatal. Dari hasil diskusi, ada 3 isu tentang proxy war yang akan kami angkat. 3 isu tentang proxy war tersebut akan kami analisis dengan menggunakan metode Pentalik. Metode Pentalik sendiri yaitu memiliki 5 elemen. Yang pertama yaitu government atau pemerintahan. Yang kedua ada elemen akademik atau dunia pendidikan. Yang ketiga ada elemen business atau dunia usaha. Yang keempat ada elemen community atau perkumpulan masyarakat. Yang kelima yaitu elemen media. Isu kontemporer tentang proxy war yang pertama akan kami analisis yaitu maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan elemen government, pemerintah mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia serta dapat memegang jabatan dan mempunyai saham di Indonesia. Secara elemen akademik, kurangnya pengaruh dan kekuatan akademik dan membuka pandangan masyarakat. Secara elemen business, banyaknya dukungan para pemodal kepada pemerintah agar memperlancar dan mempermudah tenaga asing masuk ke Indonesia. Secara community, banyaknya LSM yang dapat diintervensi oleh pihak yang mempunyai kepentingan demi mempengaruhi pandangan organisasi atau lembaga tersebut. Secara elemen media, tertutupnya media yang dapat memberitahukan kejadian tersebut karena pengendalian informasi atau berita yang diberikan kepada masyarakat oleh orang yang mempunyai kepentingan. Isu kontemporer tentang proxy war kedua yang akan kami analisis yaitu tingginya kasus penyalahgunaan narkoba. Secara elemen government, masih lemahnya pengawasan dan penegak hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Secara elemen akademik, kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba dan bahayanya di sekolah dan universitas. Secara elemen business, menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyalahgunaan narkoba. Secara elemen community, masyarakat kurang peduli terhadap perilaku-perilaku mencurigakan dari para perilaku penyalahgunaan narkoba. Secara elemen media, kurang memberitakan informasi mengenai sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Isu kontemporer tentang proxy war ketiga yang akan kami analisis yaitu maraknya berita hoax. Berdasarkan elemen government, pemerintah kurang cepat menangani berita-berita palsu atau hoax yang sudah beredar di masyarakat sehingga menimbulkan kesalahan di masyarakat. Secara elemen akademik,
tidak adanya pembelajaran mengenai etika bermedia sosial yang baik. Pendidikan hanya berfokus pada pengembangan teknologi saja. Berdasarkan elemen bisnis, dengan adanya berita hoax, membuat para pebisnis melakukan cara curang untuk menjatuhkan lawan bisnisnya, sehingga terjadi persaingan yang kurang sehat antar pembisnis. Cara elemen community, kelompok masyarakat selalu mengikuti tren saat ini, seperti ketika ada suatu berita, mereka langsung berlomba-lomba mengupload kembali dengan akun pribadinya tanpa terlebih dahulu mencari kebenaran dari suatu berita yang mereka sebarkan. Cara elemen media, akses yang mudah menyebabkan berita hoax lebih cepat dan tidak adanya filter untuk berita-berita yang tersebar di media sosial menyebabkan berita hoax lebih mudah masuk dan sampai ke pembaca. Selanjutnya yaitu penentuan prioritas masalah. Di sini kami menggunakan analisis USG. Adapun analisis USG sendiri itu memiliki 3 kriteria. Urgensi, artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth, artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Di sini kami menggunakan rentan nilai antara 1 sampai 5. 1 artinya sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, 5 sangat mendesak. Jadi dari ketiga isu tersebut, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba memiliki skor tertinggi. Jadi ini merupakan prioritas masalah bagi kami. Selanjutnya isu kontemporer tentang proxy war ini kami analisa dengan metode Fishbone, di mana di metode Fishbone ini terdapat 4 faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Pertama yaitu faktor penasaran, coba-coba dan ingin mendapatkan pengakuan sosial. Yang kedua faktor lingkungan, teman, sahabat atau saudara pengguna narkoba. Kemudian faktor tidak sengaja seperti operasi. Kemudian faktor pilihan, dengan penuh rasa kesadaran ingin mengkonsumsinya. Selanjutnya dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu strategi perencanaan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT-nya di sini yang pertama, strength memiliki hukum yang mengikat. Weakness-nya yaitu belum menjadi kurikulum utama di sekolah. Selanjutnya opportunity atau peluang, mencanangkan program anti narkoba tingkat pendidikan dini. Threats atau ancaman yaitu pasar bebas mempermudah keluar masuknya narkoba. Selanjutnya yaitu alternatif solusi. Yang pertama alternatif penyelesaiannya yaitu komitmen BNN untuk mengupas narkoba sampai ke akarnya. Tahapan alternatif yang pertama, memperkuat komitmen dan penegakan hukum untuk memberantas narkoba. Yang kedua, menyusun aksi nyata pada program anti narkoba. Hasil yang diharapkan yaitu segala lapisan masyarakat dapat mengetahui dampak buruk dari mengkonsumsi narkoba dan dapat menjauhkan diri dari bahayanya narkoba. Pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah yang terkait dan seluruh masyarakat.